Halo guys, kembali lagi di channel Reza Hendrawan. Di alur cerita kali ini saya akan membahas film yang diadaptasi dari anime yang sangat populer cuy, yang dulunya disiarkan di TV waktu hari Minggu. Filmnya berfokus pada tema detektif. Nah, tentunya kalian sudah tahu dengan Detektif Conan kan? Lalu seperti apa ceritanya? Penasaran? Oke, tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu ya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya yang saya buat. Oke lah, tanpa banyak cincong langsung saja kita ke alur ceritanya, Detektif Conan live action. Cerita diawali saat Shinichi Kudo belum menjadi Conan. Dia masih duduk di bangku SMA, dan dia juga dijuluki sebagai detektif termuda di Jepang karena sering memecahkan kasus-kasus yang sulit untuk dipecahkan oleh detektif lain. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita teman masa kecil Shinichi yang bernama Ran. Mereka ini sebenarnya memendam perasaan satu sama lain, akan tetapi malu untuk mengutarakannya, apalagi Shinichi yang mempunyai sifat tak peka dan cuek. Saat mereka bertemu, Shinichi mencoba menebak warna celana dalam yang dipakai oleh Ran, yang membuat Ran murka dan memukul tembok. Tak lama berselang, datang wanita teman Ran yang bernama Sonoko. Lalu kita diperlihatkan seorang detektif yang biasa saja, namun terkenal karena sering dibantu oleh Shinichi, yang bernama Kogoro Mori. Dia ini juga merupakan ayah dari Ran. Singkat cerita, sekolah mereka akan mengadakan studi wisata. Pada awalnya Shinichi malas untuk ikut acara itu. Namun, dia mendapat surat misterius yang berisi tantangan dari seseorang yang akan menculik salah satu temannya, yang membuat Shinichi tertantang dan akan berusaha menjaga teman-temannya, apalagi jika itu Ran. Akhirnya Shinichi ikut dalam acara tersebut. Dalam perjalanan saat berada di kapal, terlihat beberapa orang yang mencurigakan bagi Shinichi. Shinichi berusaha mencari tahu dan mengamati mereka semua. Mereka adalah Kapten Azuma, Minamida, Mai Nishida, dan Pak Guru Shingo. Beberapa saat kemudian ada suara jeritan seorang wanita, yang membuat Shinichi langsung menuju ke arah jeritan itu. Ternyata itu adalah suara Sonoko yang mabuk laut dan mual. Akhirnya Sonoko dibawa ke kamar istirahat lalu diberi obat oleh Mai supaya mualnya hilang dan bisa beristirahat dengan tenang. Saat sudah keluar kamar, Ran menanyakan keadaan Shinichi karena dia melihat Shinichi terus melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan saat itu juga terdengar suara barang atau orang yang menjeburkan diri ke air. Shinichi pun langsung berlari ke sana untuk mencari tahu. Dan terlihat bando yang dikenakan Sonoko terapung di air. Lalu saat Shinichi ke kamar Sonoko, Sonoko pun sudah tak ada di kamarnya. Di sini Shinichi berpikir bahwa seseorang yang mengirimi surat kemarin tidak main-main, karena telah menculik Sonoko. Lalu Shinichi mencari-cari sesuatu, siapa tahu ada petunjuk yang ditinggalkan oleh penculik itu di kamar. Lalu dia dan Ran pergi ke gudang dan mencari di semua peti dan lemari yang dibuka mereka, yang ternyata kosong. Orang-orang dalam kapal pun panik mengetahui hal tersebut. Setelah kapal berhenti, semua orang terkait diinterogasi oleh polisi. Terlihat Shinichi yang merasa tidak bisa melindungi salah satu temannya merasa sangat terpukul dan berdiam diri di tengah hujan. Lalu datanglah Ran yang sangat perhatian membawakan Shinichi payung. Kemudian, tim yang mencari Sonoko menemukan seperangkat alat selam yang diduga adalah milik penculik Sonoko. Setelah itu, Shinichi mendatangi ruang kepolisian di mana sedang berlangsung rapat untuk membahas kasus Sonoko. Shinichi meminta bergabung ke penyelidikan, namun ketua polisi menolaknya mentah-mentah. Lalu Shinichi menanyakan berapa jumlah tekanan tabung gas penculik Sonoko yang ditemukan oleh kepolisian. Dan di situ diketahui bahwa tekanannya 180. Nah, dari situ Shinichi mulai menemukan petunjuk untuk mengungkap misteri penculikan Sonoko.
Detektif Mori yang ditelepon Ran pun akan menuju ke sana untuk bergabung dengan kepolisian. Ya, meskipun nantinya seperti biasa, ia hanya membuat keributan sendiri dan salah menebak penculiknya. Lalu Shinichi mendapat telepon dari sang penculik bahwa dia akan menculik lagi salah satu temannya tepat pukul 12 siang besoknya. Setelah itu Shinichi pun mulai mencari petunjuk yang lain. Dan karena khawatir, Ran pun juga ikut bersamanya. Di sini akhirnya Shinichi mengaku bahwa dia mendapat surat tantangan oleh seseorang hingga menyebabkan Sonoko diculik. Ran pun marah mengetahui hal itu. Namun saat dijelaskan agar semuanya tidak terjadi makin parah, Ran mulai mengerti dan akan membantu Shinichi di kasus ini. Dan tibalah saat dimana akan terjadi penculikan kedua. Seluruh murid dikumpulkan di suatu ruangan, lalu semua pintu dikunci dan dijaga ketat oleh kepolisian agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Bahkan Mori ada di sana untuk memberitahu Shinichi agar menjaga Ran. Sebelum itu, ternyata Ran mendapatkan surat dari seseorang dan di dalam surat itu terdapat sebuah kunci. Semua orang mulai waspada dan Shinichi mulai menerka-nerka siapa pelakunya. Apakah Kapten Azuma, Minamida, Mai Nishida, atau Pak Guru Shingo yang terlihat sangat aneh di dalam ruangan. Siapa hayo? Terlihat Kogoro Mori sedang di luar mulai genit dengan mendatangi Mai untuk mengobrol. Beberapa saat kemudian datang Kapten Azuma dan Minamida yang ikut mengobrol. Lalu kita kembali ke ruangan. Saat jam 12 pas, tiba-tiba listrik mati. Dan ketika listrik kembali hidup, ternyata Ran sudah tidak ada di ruangan yang dijaga sangat ketat itu. Shinichi pun kebingungan dan mencari Ran hingga memeriksa pintu ruangan yang semuanya masih terkunci rapat. Lalu dia keluar dan masih tidak menemukan Ran di mana-mana. Akhirnya Shinichi mengatakan kepada Kogoro Mori jika Ran lah yang telah diculik dari ruangan. Lalu Shinichi pun dipukul oleh Mori dengan kekecewaan yang mendalam. Setelah itu Shinichi kembali ditelepon sang penculik. Ia mengatakan telah memasang bom di tempat Ran dan Sonoko disekap yang akan meledak pada jam 12 malam. Di dalam ruangan, Mori mencurigai Kapten Azuma sebagai tersangkanya. Dan saat mereka ke tempat Kapten Azuma, ternyata dia sudah mati gantung diri. Lalu terlihat di mejanya ada kertas yang bertuliskan, "Aku adalah penculik." Saat Mori mencari petunjuk, Shinichi menemukan sebuah petunjuk di balik kertas itu dan ia mengatakan bahwa Kapten Azuma bukan pelakunya. Di sisi lain, Ran dan Sonoko yang disekap berhasil melepaskan ikatan mereka berdua berkat Ran. Di sini Sonoko merasa iri terhadap Ran karena dia memiliki Shinichi yang akan menolongnya, sedangkan dia tidak memiliki orang yang ia cintai. Ditambah lagi, dia melihat bom yang ada di dalam bersama mereka yang membuat dia tambah putus asa karena akan mati di dalam. Akhirnya Ran menendang jendela hingga terbuka. Akan tetapi kaki Ran terluka yang mengakibatkan dia tidak bisa berjalan. Ternyata ruangan itu berada di atas gedung. Karena Ran tidak bisa bergerak, akhirnya Sonoko lah yang turun menggunakan tali dan akan mencari bantuan. Namun ia malah bertemu sang penculik dan ditinju perutnya hingga terkapar. Sementara itu, para polisi sedang melakukan penyelidikan terhadap kematian Kapten Azuma. Di sini Mori kaget setelah melihat barang bukti yang berupa surat tidak ada di sana. Yang ternyata surat itu dibawa oleh Shinichi. Shinichi ternyata selalu dibantu Inspektur Megure saat penyelidikan kasus ini. Karena Inspektur Megure percaya Shinichi bisa memecahkan kasus ini. Setelah itu, Shinichi kembali memeriksa gudang kapal yang saat itu diperiksa bersama Ran. Ia mencurigai ada sesuatu di dalamnya. Akhirnya Shinichi mengetahui siapa pelaku dari semua kejadian ini. Lalu dia menemui pelakunya. Dan pelakunya adalah Mai. Shinichi menjelaskan semuanya di sini. Mulai dari Sonoko yang disekap dalam peti yang ditutupi oleh kaca, Ran yang disuruh Mai untuk menyelamatkan Sonoko dengan diberikan surat serta kunci untuk keluar dari ruangan saat itu, yang seolah-olah Ran telah diculik. Tapi Ran pintar.
dengan meninggalkan jejak menggunakan tinta di pintu, dan Shinichi menyadarinya karena Ran sempat memegang tangan Shinichi yang mengakibatkan tangan Shinichi juga terkena tinta. Dan ketika Mai menyinggung soal Azuma adalah pelakunya karena meninggalkan surat yang bertuliskan dia penculiknya lalu bunuh diri, Shinichi terkejut kalau dia salah menebak pelakunya. Akan tetapi, Shinichi di sini malah makin percaya kalau Mai adalah pembunuhnya. Karena Mai tahu ada surat di sana, sedangkan ruangan itu saja saat ini dijaga oleh polisi dan tidak ada orang satupun yang boleh masuk ke sana. Dan ternyata Azuma malah meninggalkan pesan kematian dengan secara sengaja menulis ejaan yang salah pada tulisan kidnapper. Lalu di balik kertas dia juga menambahkan tanda panah dengan darah yang akan terlihat menunjuk kata Mai, yang berarti penculiknya adalah Mai. Akhirnya Mai mengakui semuanya bahwa dialah pelakunya, dan ia menjelaskan apa motif dari semuanya. Ternyata dia dendam dengan Shinichi karena telah membuat pacarnya tertangkap oleh polisi dan mati di penjara. Lalu Mai menodongkan pistol ke Shinichi dan membawanya ke tempat Ran. Mai berniat membunuh Shinichi dan Ran menggunakan pistol, dan ia juga akan bunuh diri di dalam karena hidupnya menjadi kacau saat sudah ditinggal pacarnya. Mori yang dihubungi oleh Inspektur Megure untuk ke tempat Shinichi akhirnya sampai di bawah gedung. Lalu ia memberikan bola kepada Shinichi yang menendangnya ke arah Mai. Akhirnya pistol pun dipegang Shinichi dan Mai menangis. Terlihat bom waktu tinggal menyisakan beberapa detik saja. Kemudian Shinichi mengambil bom itu lalu melemparnya ke atas dan ditendang dengan bola sehingga bom itu meledak di atas. Akhirnya kasus pun terpecahkan. Mai sebagai tersangka ditangkap oleh polisi. Sonoko pun ditemukan dengan selamat dan Ran menuju ke rumah sakit karena cedera kakinya. Di akhir scene kita diperlihatkan Shinichi dan Ran yang sedang bermain di Tropical Land. Karena Shinichi berjanji jika Ran memenangkan kejuaraan karate, ia akan menemaninya bermain ke sana. Dan di tempat itu juga terjadi kejadian yang akan mengubah nasib Shinichi menjadi Conan. Karena ia melihat ada komplotan orang berbaju hitam yang sedang melakukan transaksi barang mencurigakan. Dan ketika Shinichi lengah, ternyata para kawanan itu memukulnya lalu memberikan obat kepada Shinichi yang mengakibatkan tubuhnya menjadi kecil. Dan saat bertemu dengan Ran, ia berkata bahwa namanya Conan. Lalu film pun tamat. Oke guys, sekian alur cerita Detektif Conan live action yang pertama. Mungkin saya akan melanjutkan Detektif Conan live action yang kedua saat Shinichi sudah menjadi Conan. Makanya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan jika saya sudah membuatnya. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Dadah.